Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terusin, tanam cukup banyak. Mas Ayung permisi dulu, katanya mau ngambil minum. Banyak. 2 Mas Ayung. Ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Ngobrol nih, masih seperti biasa ngobrol-ngobrol seputar horor, dan ada narasumber nih. Tadi Mas Ayung lagi keluar ngambil minum. Ya udah Mas Ayung. Ya udah Mas Ayung yang nantinya akan bercerita seputar horor seperti biasa dan akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Gitu Mas Ayung ya. Silakan diminum dulu Mas Ayung. Iya. Monggo. Udah Bang. Udah, itu aja. Ya, tadi ada teknis. Kita nggak bawa galon ya Bang. Sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali untuk teman-teman atas dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Ya Bang ya. Oke. Yang mau cerita siapa? Jadi dengan apa saya? Oke. Sudah tak monggo, silakan. Seperti Mas Ayung. Saya kadang nggak kalau habis minum terus nanti ujungnya sendawa kalau mau ngomong. Tuh, langsung kan, ini, langsung ke restart apa gimana Mas Ayung? Iya, ada energi lain soalnya. Gitu. Kalau mau cerita horor kan langsung nyambung, asik. Enggak, ini ada cerita yang grace, cerita yang hangat banget ya, karena kejadiannya baru semalam. Semalam? Iya, kejadiannya baru semalam, tahun 2023, bulan Oktober ya Bang. November, sudah November ini. November apa Oktober? Kemarin 1 November, berarti malam. Iya, hari ini 2 November. 2 November benar-benar. Tapi nggak tahu tayangnya kapan, nggak tahu. Betul. Jadi ini saya ada di tempat waktu itu. Jadi itu pengalaman Mas Ayung sendiri apa teman? Iya, pengalaman bareng-bareng, cuman dilelahnya saya pas ada di situ. Jadi siang setelah pulang dari ngobor begitu ya. Belum pulang, masih rehat, masih ada satu kita tag video lagi, cuman ada teman di rumah itu ngabarin ke saya dan juga minta tolong begitu, karena dia itu ada kendaraannya ini di rumah orang tua, jadi dia itu kan di tempat istri, di rumahnya istri. Dia minta tolong, ayo kamu udah pulang atau belum? Gitu kan, hampir saya bilang begitu. Satu lagi, minta tolong boleh enggak? Kalau saya bisa ya tak tolongin, kalau saya mampu. Enggak, kalau udah pulang saya minta tolong anterin saya ke material. Begitu. Material, toko material. Bangunan itu? Iya, material bangunan. Kenapa memang? Iya, mau beli triplek, mau beli papan triplek itu. Loh, tumben? Iya, tadi pagi saya itu bangun agak kesiangan, terus dibangunin sama alam katanya begitu. Dibangunin alam gimana? Ya mungkin itu hukuman atau apa ya. Istri udah bangun, saya karena emang malam juga melek sampai hampir pagi. Kemarin juga capek, akhirnya nggak bisa bangun cepat. Itu dibangunin sama atap, sama Ethernet itu jebol. Jebol nimpa saya tidur kayak gitu loh. Jadi ada 2 Ethernet yang jebol. Akhirnya dia bermandikan debu begitu kan. Nah ini mau diganti ceritanya begitu. Ya wes, ya nanti kalau saya udah pulang langsung ke sana. Nggak usah, nanti jam 2-an aja. Kamu istirahat dulu katanya begitu. Ya wes kan. Akhirnya saya ngetek satu lagi di sini. Kemudian pulang, makan ya. Kita laporan dulu sebentar. Setelah itu agak mendingan. Ternyata nunggu supaya panas mereda, bukannya tambah mereda tambah semprong. Tambah panas. Akhirnya yang tadinya gagahan mau pakai ya t-shirt, pakai kaos saja, akhirnya kalau jaket anti peluru dipakai semua itu kan biar nggak terlalu panas. Saya keluar itu ketemu sama teman. Saiki katanya, ya terserah kamu yang ngomong, sekarang saya udah datang, aku on time, jam 2 jam 2. Udah jam 2 belum kurang sedikit lah ya, mendingan duluan datangnya daripada dipaido, daripada diomong itu.
Ya udah bikin kopi dulu, enggak lah ngopinya nanti aja. Akhirnya kita ke material, langsung dipotongin di sana itu tadi tripleknya. Terus nggak lama itu kita dapat barangnya, kita pulang. Cuman karena tempatnya privasi ya di dalam kamar kan, akhirnya saya nggak ikut masang. Lagi pula beliau juga tahu kalau saya capek. Kalau bawain ngobrol kan energinya luar biasa bang, asik. Sampai ngantuk-ngantuk gitu. Iya, sampai ngantuk banget. Makanya kan sering kadang-kadang kita itu gelambiar, ngantuk ya itu tadi ada benturan energi. Alasan kerennya begitu. Alasan yang lain ya mengantuk aja, adem begitu kan. Ngantuk terus kena sinar belit itu ya. Iya, sampai AC kan. gitu. Terus akhirnya ada ini enggak, kamu ada tangga apa enggak buat masangnya? Harusnya pakai tangga lipat ini yang stainless kan ringan begitu. Aku ada semua di lalanya ya. Ambil dari rumah kemudian dibawa ke rumahnya teman tadi. Ya wis, aku pulang dulu ya. Jangan ngopi dulu, suruh ngopi lah di sana. Saya nggak mau, saya mintanya es, panas banget kan. Es, nggak lama mertuanya keluar dari samping rumah. Tolonglah mas, gorokna ayam katanya. Minta digorokin ayam. Ya, saya tukang jagal apa gimana ya tampangnya. Ini mantunya gorok sendiri. Mulah orang wani, nggak biasa kayak gitu. Soalnya dia pernah lihat saya gorok kambing. Kayak gitu loh. Dia pernah lihat saya gorok kambing. Multi talent juga ini mas. Saya pekerjaannya banyak bang. Apa aja ya? Kaya sih enggak, kerjanya banyak gitu. Itu kalau buka usaha pasti di belakangnya ada DLL nih mas. Iya, TBK banyak banget. Jadi di sana akhirnya ya wis ini situ yang megangin ya pak. Belum tajam ini, dipertajam dulu. Akhirnya selesai lah. Malam hari saya ke rumah kawan ya, kawan yang lain bukan dia gitu kan. Terus ada yang diobrolin lah, karena memang udah janji mau ketemuan. Duduk di muka rumah, di depan pepohonan. Kalau siang kan adem banget di situ. Tapi wong malam ya, dia kan nyedot ini ya oksigen dari kita. Kurang nyaman, bukan cuma karena pohon, karena situasi lingkungannya itu buset ya, gelap begitu kan. Tumbuhan-tumbuhan yang nggak kerawat, pisang-pisang, terus ada pohon-pohonan gede itu kontras banget. Kalau kita ngeliat itu agak tinggi, itu menjulang kayak seperti kalau kita berimajinasi seorang itu sosok raksasa hitam yang berdiri itu baris, benar-benar baris, terus dia itu senderan sama langit gitu loh. Karena hitam pol begitu kan, nggak ada bintang, nggak ada apa. Ini sadu banget ini. Kalau orang-orang yang suka gelap-gelap, pencinta-pencinta kayak gini itu bisa diabadikan, ditempelin musik, serem jadinya kan. Ya wis. Habis kan akhirnya saya ngobrol-ngobrol, dibikinin kopi lah sama teman. Teman itu masuk, saya mulai menangkap sesuatu yang aneh. Kalau makhluk-makhluk astral yang lain, saya kan udah bilang ya, saya pernah, kalau bagi saya ya, yang nggak ada hubungannya urusannya sama saya nggak peduli, saya juga meniadakan mereka. Artinya saya menghormati mereka, tapi nggak mau juga pengen terhubung kayak gitu loh. Dan di lainnya juga nggak nampak, tapi saya itu tahu itu ada banyak di situ gitu loh. Tapi ini memang ada satu jenis apa satu sosok atau apa, mungkin ini dari tadi sepertinya akan ada kontak atau ada yang mau disampaikan atau apa. Jadi sense-nya itu bentuknya dalam bentuk bau. Kalau wangi atau busuk atau awalnya nggak enak, bau-bau yang nggak enak lah, kayak semacam tanah-tanah basah, bukan tanah. Kalau misalnya tanah kering lama ini nggak hujan, terus hujan kan baunya enak banget tuh, bau tanah. Kalau itu bau tanah yang entah tanah itu lumpur atau apa, yang nggak enak lah, baunya nggak enak seperti itu. Tadi nggak ada pas teman masuk, kemudian bau-bau seperti itu. Nah, teman masuk itu ternyata dia itu merintah atau minta tolong sama istrinya supaya bikin kopi. Dia itu nggak bikin kopi sendiri gitu loh. Nggak lama itu teman keluar, saya pikir udah ada kopi kan. Pas dia udah keluar lagi, di kopi ini lagi digodok di sit, nggak ada air panas. Iya, nggak ada air panas. Oh, kenapa? Kata teman, kenapa? Kayaknya ada yang dirasa-rasa. Enggak apa, ngomong aja. Lu pikir aku nggak ngelihat apa? Kata dia begitu. Tapi belum nampak jelas ya.
iya sih, cuman wujudnya udah kegambar kok, kata dia begitu. Kayak situ pasti juga begitu. Bukan urusannya, saya bilang begitu kan. Nah wis, akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, terus ngomongin teman tadi kejatuhan itu, atau saya tadi ngapain, terus cerita kerjaan tuh gimana, berat apa enggak. Berat banget, tak lebay-lebayin. Ketika cerita saya tanya jugruk di depannya itu apa ya, enggak ding, ya bilang, kecuali emang harus tertentu, kalau yang enggak ya enggak. Lama-lama itu ada suara bludak gubrok itu dari arah belakang, dari arah kayak semacam apa namanya, panci atau wajan yang nabrak di benda keras yang lain, ke kayu, terus ke ubin, terus ada suara pecahan begitulah, terus dia kan rumahnya nggak terlalu gede juga kan. Kalau misalnya dari depan itu dia duduknya di paling pojok sebelah kanan, jadi nengoknya ke belakang, bukan nengok ke depan, tapi ke samping rumah. Kenapa? Wah, sini pak, kayak gitu. Ada teriakan dari istrinya. Saya mulai sesuatu nih bener. Pas sudah nggak lama, nyamperin lah tadi si suami ya, teman saya itu lewat samping rumah. Nanti kan ada pintu lagi di belakang itu. Sepertinya terjadi obrolan lah, agak sepaneng, agak streng obrolannya, nggak tahu tentang apa. Terus bau itu tiba-tiba ke arah saya ke depan. Tadi itu menghilang, tapi itu kayak semacam dari perasaan saya itu bau itu ke belakang. Kemudian itu setelah teman saya itu ke belakang, itu kerasa ada yang mendekat dari arah belakang. Bau itu semakin keras, semakin kencang gitu loh ya, bau seperti tanah tadi makin kencang, kemudian berangsur berubah menjadi semacam bau pandan. Persis kayak kita ada essence pandan itu yang buat kue, atau lelaki biasanya ziarah gitu ya, dari pandan yang diiris-iris begitu, itu tajamnya seperti baru pandan yang diiris, benar-benar pandan yang diiris. Nah ini bau pandan banget, deket nih. Tapi jerong hati, kata orang Jawa itu jerong hati ya. Dalam hati saya nggak pengen usah merak-merak lah, lagi sungkan, nggak, jangan deket-deket, saya lagi malas, saya capek gitu loh. Udah kesini ke ngobrol tadi, gotong-gotong macam-macam sama temen, ini saya mau nyantai, jangan ribetin gitu loh. Wis akhirnya memang nggak dekat, tapi baunya itu memang ada, kencang, terus lama-lama berangsur menjadi bau kenanga. Ada ya, itu memang ini sih ya, tambah wangi kembang-kembang begitu memang identik ya, kembang kenanga. Kalau yang paham tentu bau ini perlambang nanti muncul sosok ini, bau ini itu sendiri-sendiri, beda-beda semua. Akhirnya muncul kenanga begitu kan. Teman saya akhirnya keluar, dia tuh agak tergesa-gesa, asam katanya begitu. Asam itu ya menggerutu lah, sambil tadi mengutuk ya sesuatu dari belakang gitu. Kenapa emang? Itu istri ketakutan di belakang, biasanya nggak kayak gini ya. Loh emang ada apa? Kayak situ nggak ngerti aja. Loh, saya misalnya tahu juga nggak tahu masalahnya apa, kan situ yang ada urusan, ya bilang kayak gitu kan. Akhirnya enggak, itu kan tadi istri belum tidur ya, saya takutnya kamu buru-buru minta pulang kalau nggak dikasih wedangan. Akhirnya saya perintah istri. Nah itu saya ngetes HP, ternyata istri di belakang itu setelah ngambil air dari gayung terus masak air begitu, dia itu sekalian ngerapiin gelas yang masih kotor, apa ya, ditaruh di wastafel begitu, terus bersihin sampah-sampah yang berserakan di tadi area dapur. Nah dapurnya orang model kami ya, dia juga bukan orang yang rumah-rumah yang permanen banget itu kan Bang. Jadi bagian dapurnya juga masih banyak yang pakai kayu, dan bahkan di area paling belakang itu masih ada sekitar mungkin 2 ruas tangan itu ada, bisa ngintip keluar gitu loh kalau dia berdiri. Jadi istrinya teman itu pertama dia mencium bau tanah, padahal kopi itu udah dituang di dalam gelas begitu ya.
kopi yang baru dibuka dari bungkusnya, pasti baunya itu Enak kencang. lah, wangi lah. Ya wangi kencang, tapi itu kalah sama bau tanah yang nggak enak begitu kan. Terus dia tuh kata temennya bergumam sendiri, apa sih sana nggak usah deket-deket, lagian kalau misalnya habis berantem, habis mainan lumpur, jangan kemari-mari, nanti barang-barang saya pada berantakan, katanya begitu. Mengasumsikan diri bahwa yang datang itu semacam binatang-binatang itu loh, kayak lenggarangan, macam kayak gitu, atau biawak karena dekat kali kan. Itu cuman menghibur dia sendiri, padahal si istrinya teman tadi juga tahu ini bukan binatang, itu hantu ya, sosok astral lah kayak gitu, tapi untuk menghibur diri. Jangan masuk, ini tak tutupin, udah tak tutupin, jangan masuk, pokoknya jangan masuk, bolongan-bolongan ditutupin, kayak semacam improvisasi aja lah untuk menghibur dia sendiri. Terus saya ada tanggung jawab supaya ini matang, buru-buru matang. Itu dilalanya kayaknya si air satu gayung dimasak kayak 2 tahun katanya, nggak matang-matang. Dia udah mulai ke distract sama tadi, hawanya udah makin nggak enak. Nah, kata temen, itu tuh nggak pengen ngeliat kebolongan itu sebenarnya. Takutnya pas ngelirik ke atas begini, pelutut begitu sama-sama ngelirik kan, ya lirik-lirikan jatuh cinta repot bang. Ya maksudnya dia tuh pas ketemu mata begitu kan, mesti nggak mau. Cuman semacam kayak dagu itu kayak didongakin ke atas, ada yang menarik ke arah tadi, celah-celah tadi kan manjang begitu. Artinya itu tuh dongak ke atas. Dia nggak mau, tapi seberapa besar dia menolak, dorongan itu semakin keras. Dan bau yang tadinya bau tanah semacam itulah berangsur berubah menjadi bau pandan. Menjadi bau pandan yang sama kayak yang saya rasa di depan itu, yang benar-benar baru diiris, kencang banget. Dan lagi-lagi kopi itu nggak ada apa-apanya, rasa baunya itu nggak kecium sama sekali. Nah, di situ juga ada anak kecil ya, ada pampers yang belum dibuang lah, apa itu harusnya ada bumbu-bumbu bekasnya orang makan belum dicuci lah. Itu kalau semua sama baunya itu. Nah, si teman akhirnya kan karena dongak ke belakang gitu, tatapannya ke sana itu langsung nemuin gelap. Pohon-pohon juga kelihatan ya, batang-batangnya kan cuma separuh-paruh karena memang celahnya sedikit gitu kan. Dia diteliti keluar, masih ngomong, ya Allah, lenggarangan kok berisik temen. Orang mah malam tidur, udah lenggarangan di orang-orangin kan, malam tidur jangan berisik. Kok baunya kayak gini? Oh, rasa pandan ya, pandan yang ngomong sendiri, dia ngomong kayak gitu. Tapi jerongat di dalam hati dia, kok baunya jadi makin kayak kenanga ya, makin kayak kenanga. Itu berarti jam berapa sih ya? Jam 9 atau setengah 10. Nah, di belakang tadinya tuh biasanya ada suara jangkrik, suara apa, memang di belakang itu kebun. Celep, kayak nggak ada apa-apa, kayak bahasa Jawa tuh kayak orang-orang di petak. Celep, jadi nggak ada suara apapun, tahu-tahu tuh kelentep kayak gitu. Apa itu? Nah, tapi itu ada sosok bayangan dari arah kiri, sebelah kiri belakang rumahnya itu ke kanan. Saat yang dia lihat cuman gaun, ada gaun atau semacam kain lah. Tapi saat itu dia nggak bisa memastikan warnanya itu apa. Cuman begitu cepat, serep gitu loh, ke arah kanan, kemudian dari celah yang hitam itu lagi ada pohon-pohon yang agak rendah gitu ya, kayak kembang-kembang pagar gitu. Dia tuh goyang gitu kencang, tapi sebelah kanan. Malah mainan di situ ya, lagi-lagi menghibur diri supaya nggak terlalu takut. Nah, dia itu merasa benar-benar tadi ada suara gubrak dan lain-lain itu. Dia itu mulai ada suatu ketertarikan yang dia nggak pengen, dan dia itu mulai mendekatkan matanya di celah tadi. Pas ngeliat keluar itu, saya itu mas melihat, karena akhirnya ngobrol ke kami ya, keluar juga. Saya keluar juga, itu saya melihat itu ada kain yang tergantung. Saya bilang kayak kain tergantung tadinya, tapi karena gelap, entah biasanya hal-hal kayak gitu kan mungkin jelas ya.
ada kain yang tergantung di antara beberapa pohon. Tapi karena pandangan saya itu nggak luas, gini doang ya. Itu saya juga nggak pengen teliti lebih jelas lagi kan. Itu kelihatan kayak segini sepaha, terus ke belakang. Cuman tergantung itu cuman kain dan ya saya ngelihatnya gaun lah. Warnanya apa mbak? Warnanya wong takut kelalen, warnanya itu warnanya lupa. Akhirnya begitulah. Itu dia cerita itu pas di depan nganterin kopi dia juga karena takut anak-anak udah bertidur dia duduk bareng di depan begitu kan. Akhirnya kan dia kan nanya duluan tadi suara apa, akhirnya dijelasin tadi lah cerita tadi ya, istrinya cerita tadi. Nah pas lagi cerita seperti itu saya sama temen tuh ada depan ini keramik nih ya teras, saya ada depan sama teman. Nah tadi si perempuan tadi ngadepnya itu kebun depan sana, ngadepnya kebun depan. Saya ngobrol, saya langsung tak mainin kakinya temen di bawah, bukan kita terjalin hubungan ya bang ya, kan sama-sama kakinya itu di bawah satu begitu ya. Saya mainin kakinya temen, tak gitu, dek, mesti saya kasih kode. Temen itu nggak sadar kalau istrinya itu lagi ke distract, lagi keserang atau lagi dia melihat sesuatu. Saya ngerasa jadi dalam pandangan saya entah benar apa enggak, saya juga nggak ngeliat begini saru kalau istri orang diliatin langsung itu saru. Itu saya kayaknya ini ada sesuatu, temen orang bisa kan, dia malah gini, apa maksudnya apa? Itu istrimu kenapa? Dia ngeliat, mah kamu kenapa? Kamu kenapa? Dia kayak gini, guru kamu kenapa? Katanya, pak itu di depan. Waktu itu di depan. Dan saat ngomong kayak gitu, bau yang tadi bau pandan terus berubah jadi kenanga, itu kenanga full, bener-bener kayak wangi banget, kayak kita gitu ya. Kayak kita itu, kita petugas parfum dan kita lagi nuang-nuangin parfum yang model kayak gitu di depan mata, di depan hidung kita, itu full bau kayak gitu. Terus kentera, saya bilang kayak gitu, kentera malah deketin ke sini, ya bilang itu pak. Saya pura-pura nggak ngeh aja, pak bodoh amat katanya. Nah ini temen gimana caranya buat istri itu nggak terlalu parah kan, ininya dia kontaknya nggak terlalu parah. Kamu lihat apa mak? Kamu lihat apa? Enggak, kayak ada yang jalan di sela-sela pepohonan itu, tapi bukan di tanah loh, di atas, di ranting-ranting. Itu warnanya apa, modelnya apa, ditanyain. Saya mah diem ngopi kan. Terus kayak perempuan rambutnya panjang, Nah itu udah anterin masuk aja, dianterin lah masuk sama temen, yang dianterin masuk. Kemudian teman balik lagi duduknya depan lagi sama saya. Emang berani istri di dalam tuh, nggak apa-apa, dia ada mertua juga gitu kan. Temannya beda kamar sih, cuman kadang temennya anak kecil pun asal ada teman udah mendingan gitu kan. Anaknya masih bangun tidur, cuman dia buat ngalihin kan HP-an, orang sekarang kan HP-an gitu kan. Apa ya Yung? Tadi apa tuh orangnya ada itu di depan, tinggal tanyain sendiri. Itu enggak ngeh kalau dari tadi saya duduk, dia duduk pun udah ada sosok itu di depan kita. Berarti ada depan begini ya. Saya sama Bang Ogan. Itu dia di sana, ada jarak sekitar 3 meteran lah. Ada di situ. Berdiri. Ada berdiri di situ. Cuman kan tadi ya, karena mungkin ada yang mau dikontak atau mau apa, nilainya jelas. Kalau saya modelnya begitu, nilainya jelas. Dia tuh jibrak kaget. Astagfirullahaladzim, asem katanya. Kenapa kayak gitu? Ya kita orang Tegal ngomong begitu ya, kaget. Kenapa mana-mana? Mau ngapain kesini? Ngapain kamu gangguin gitu kan? Saya nggak mau lihat, nggak ngelihat arah sana aja, dimanapun arahnya seolah-olah ngelihat sama aja, hancur semuanya bang. Jadi kalau mungkin nampakin ke orang-orang gitu ya, mungkin bisa jadi dia bisa berkamuflase menjadi sosok yang cantik rupawan, bahkan mungkin menjelma sebagai sosok ratu ini, ratu itu. Kadang-kadang kan ada persepsi yang orang penilainya salah karena keterbatasan size-nya dia, penglihatannya dia, menjustifikasi bahwa yang datang ratu pantai ini, padahal bukan, tapi nyamar gitu loh.
Ada yang seperti itu, ada yang kelihatannya cantik banget padahal krewek kabeh lah. Nah itu yang nampak ya mukanya hancur begitu kan. Tapi dia di sana, tapi tetap di mana aja saya perasaan lihat begitu kan. Itu hancur begitu, tuh, matanya kayak semacam ada jatuh-jatuh begitulah. Nah, tapi baunya emang bau kenanga banget. Tuh gaunnya merah. Merah. Semuanya merah. Modelnya merah. Terus akhirnya saya cuman bilang gini, teman sih masih ngadepin ke arah dia ya. Terus abang ya, iya asem abang kan, kata dia begitu. Abang ya mau ngapain? Nggak tahu mau ngapain. Ya udahlah, urusin sendiri. Saya mau ngopi, saya bilang kayak gitu. Pas mungkin dia diem ya banyak saat, bukan beberapa saat. Kalau misalnya diceritakan beberapa saat kemudian, ini banyak saat saya nggak ngurusin. Itu ada pesepeda lewat, ada aki-aki, mungkin ada urusan sekarang kan ya, walaupun sudah dilarang, sudah ada yang ke gap, masih ada yang mainan itu bang, apa ya, angka-angka itu loh. Dia itu aktif, sering liwat kalau di jam-jam mau ngambil itu jam 11 biasanya. Iya 11 itu. Nah itu masih sekitar jam 10-an atau setengah 10 mau naro beli nomor lah kayak gitu. Sebentar karena nggak jauh kan. Mas rame, kata dia begitu kan. Mendi om, mendi wak. Ya biasa kondangan katanya begitu. Kondangan sama bandar. Saya pernah ikut sama teman. Yung ikut yuk, mana? Ikut saya kondangan. Kondisi salin, saya lagi nggak punya apa-apa bang waktu itu. Dulu ya nggak punya apa-apa. Kalau ikut sama teman, dia itu juga punya uang. Lumayan numpang nebeng nanti. Ya medangan di warung mana, terus dapat rokok kan. Kok salin di situ, saya ganti, saya ganti baju. Mau kondangan kan, dia juga rapi kan. Saya nemplok-plok di motor. Kelok-kelok ini kok nggak ada, makin udah deket, kok arahnya kayak saya kenal. Kok nggak ada suara speaker, nggak ada apa. Tapi motor banyak banget. Mau ngapain? Saya nggak tahu tempat itu tempat buat pasang nomor. Pas sudah, emang udah dimatiin, nggak ada layos, nggak ada ini ya, apa namanya, tenda atau apa. Ini nikahan apa ngapain? Wis sih, yang penting kondangan, kata dia begitu. Lalu udah nyampe, lagi pada belajar semua orang-orang itu kan, ngecak nomor itu. Asem itu. Kunyuk, dia bilang kayak gitu. Sorry saya ngomong sadar aja ya kayak gitu. Kamu katanya kondangan. Kan kondangan persis kan di depan itu pada baris kayak gitu. Ya kalau ini kan persis banget, itu bahasanya kondangan. Aduh, saya tidak mentah-mentah. Nah itu orang kondangan di apa namanya, disapa, Bang Diwa mau kemana, yang pas sepeda itu mau kondangan. Saya udah ngerti, kalau dulu nggak tahu kondangan pakai celana pendek begitu kan. Enggak, kalau istilahnya di aku sih, iya benar, ada yang ngomong kondangan, ada yang ngomong beli obat. Terus kalau pas dapet, katanya mau nebus resep katanya. Nebus resep. Mau kemana jam 11 lebih kan? Iya. Kan udah keluar biasanya kan. Itu mau kemana? Naik sepeda. Mau nebus resep, berarti dia dapet. Nah itu Selingnya, pas ya. Ternyata karena memang tempatnya nggak jauh ya, sekitar, teman komunikasi sama sosok itu, terus kemudian sosok itu di press sama teman itu mau geser, baunya pun ikut berangsur hilang. Nanti dulu Mas Ayo. Itu. Udah. Lanjut. Iya, baunya pun ikut berangsur hilang. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol, ada pembahasan banyak. Tapi kalau misalnya yang namanya goib-goib kayak gitu kan di kami, ya di mana tempat sih? Karena ada. Buat apa dibahas-bahasin kalau nggak membahayakan misalnya begitu kan? Itu ngobrol yang dohir, yang hari-hari kerjaan dan lain-lain. Pas mungkin kurang puas atau apa, bau itu datang lagi bang. Tapi kali ini nggak ada intro pakai bau tanah, pakai bau pandan, langsung bau kenangnya itu langsung datang. Yang merah lagi itu. Iya, saya bilang, kenapa marani maning, saya bilang. Itu bahasa Tegal ya, mau ngapain lagi, sini lagi. Nah itu beresin yung ora, itu sama kamu ya, bilang kayak gitu kan. Sama kamu itu urusannya. Itu akhirnya dia diem, mungkin bahasa batin.
saya nggak mau ngeliat begini langsung, udah kesini aja udah kelihatan males banget kayak gitu ya. Mau ya nampaknya yang cantik atau apa kan mending ya Bang, buat panorama lumayanan gitu kan. Apa dandan dulu. Tapi cantik-cantiknya kayak gitu ya. Ya pakai baju yang beda lah. apa, wow kayak gitu. Akhirnya teman datang lagi kayak gini, malah susah disuruh pergi. Tadi yang kondangan itu kan udah hilang sana ya, udah lama. Itu balik lagi. Ceritanya mungkin dia pasti banget nomor itu bakal keluar. Nah di samping rumah teman itu banyak, samping kiri kanan itu banyak kembang-kembang hidup yang ada miminya itu, yang kuning itu. Kembang-kembangnya sih yang biasa dibentuk-bentuk gitulah. Itu dia niatnya mau nyapa kita mungkin, cuman entah dimensinya pas kebenaran atau enggak, orang tua itu baru mana langsung bubruk sana itu nyusruk, sepedanya nyusruk, untungnya bukan di aspal, itu gang kecil tapi aspal ya, bukan nyusruk di aspal, itu nangsang bahasanya itu. lucu banget. Jadi ya membuyarkan ketegangan lah, karena bagaimanapun sosok-sosok kayak gitu tuh dihawang, kalau yang jelek ya nggak enak. Itu dia tuh langsung ban itu selip, mungkin saking kagetnya itu ban itu selip, si sepeda itu keplanting ke arah kanan. Di sana itu ada pagar-pagar kayu, kubrok ke sana. Nah pagarnya kan udah rapuh ya, pagar kayu itu dari belahan-belahan bambu. Dia-nya itu nyusruk ke kembang-kembang tadi, yang kembang-kembang yang saya bilang tadi. Untungnya kembang itu tuh padat banget, jadi ketiban sosok orang tua yang kurus itu enggak jatuh, kayak nangsang lah, saya bilang kayak nyangkut. Itu nyangkut, mukanya itu persis banget di depan sosok itu, mukanya persis banget di depan pas itu, gitu. pas banget di depan sosok itu. Cuman ya kalau misalnya kita buat sekitar gambaran ya, si mukanya aki-aki itu dia pakai topi ya, seperti saya ini pakai topi ya, itu dia dongak begini kayak orang apa ya, kayak orang dipoto, bener-bener diem, belum teriak belum apa, diem, dan itu pandangannya sebatas pinggangnya makhluk itu mungkin, karena itu kembang juga tinggi. Langsung saya mau ketawa ya, takut dosa ya Bang ya, lagian mau diketahui orang tua ya, lucu. Langsung nyambung lah secepat itu. Ini orang mungkin ngelihat, dilalanya ngelihat itu, nggak lama langsung ya Allah, dia itu berusaha bangun, tapi mau bangun di atas kembang kan kayak layaknya kita itu di atas air, susah sana ya. Itu susah akhirnya kalau teman-teman kenapa nggak ditolongin Mas Ayung, ya saya nggak ada kesempatan waktu, itu kejadian sangat cepat banget. Dia tuh akhirnya bisa bangun tuh, udah mau lari ke arah yang dituju ya, ke arah pulang, masih keinget sepeda, balik lagi. Dolanan apa sih, pada mainan apa kayak gitu dibawa-bawa kemari, katanya begitu, kayak gitu itu dibawa-bawa kemari. Itu ambigu, kayak gitu itu dibawa kemari. Apakah beliau itu benar-benar lihat sosok itu atau apa? Ngertinya kita itu lagi memang ada janjian sama si makhluk itu kan, nggak tahu nanti besok ketemu terus saya diomong apa, nggak tahu sama bapak-bapak tadi, sebut saja Man Alim ya, Kang Alim, Wa Alim lah, tapi saya belum ketemu. Kemudian ya makhluk itu kalau nggak ada benturan sama orang yang dituju atau apa, dia tenang banget, nggak ada istilahnya orangnya jatuh terus di depan dia copot-copot, itu nggak ada Bang. Itu makhluk-makhluk ini Mas ya, mumpung Mas ya, sedikit lah tambah sedikit lagi. Makhluk-makhluk kayak gitu itu kan lazimnya makhluk seperti itu kan warnanya putih itu. Itu kan warna merah. Ya. Itu sekiranya ada tujuan tertentu atau apa gimana? Atau ada yang punya apa ya? Kirain ini apa namanya, ada yang jual baju agak warna beda itu kan. Itu nanti di stand up comedy. Enggak sih. Kalau sepemahaman kami yang kami tahu gitu ya, mau dibahas ya terserah, ini ngobrol ya. Yang ngobrol ini yang horor-horor ya, tentang hantu, tentang macam-macam hal ya. Kalau yang kisaran masih putih, bajunya putih itu, kalau di umuran manusia bisa 1-40-an lah, atau 1-70 tahun. Itu masih begitu Bang. Tapi udah kalau
angkanya udah 450 ke atas udah merah. Banyak Kalau yang kan? tambah lama lagi, tambah tua, tambah hitam-hitam. Iya betul. Padahal aku ngomong ngawur loh tapi. Iya, di situ kan di ngopor ya ketularan lah. Iya. Jadi ada yang nyampe warnanya itu ungu kehitaman. Dia itu udah anteng. Jadi dia nggak kayak yang nampak-nampak di mana, nggak kayak kerjaan itu semedi apa seperti itu. Ya kayak anak-anak aja lah, kalau misalnya masih kecil ya rese apa kayak gitu. Limit edition lah tuh ya. Iya, kayak preman-preman itu kalau yang kurcacinya kan mesti berangasan. Iya. Kalau ini anteng seperti itu. Sama, itu nggak berlaku buat sosok tadi Kunti ya. Ada juga yang pocong juga sama kayak gitu. Ada gradasi warna menurut tahun, menurut lamanya umur begitu. Itu nanti yang kayak gini ini dibahas. Ada tersendiri nih Mas Ayung, itu lebih asik nih. Oh kayaknya. gitu ya, itulah memperkaya kasanah perhantuan. Itu Ya nggak tahu semacam aja itu. ditahu namanya Iya. pendapat ya Mas Ayung ya. Tapi endingnya ya nyatanya itu salah satu endemik yang biasa di daerah situ. Kemudian memang waktu di daerah kami kan kemarin masih ada hangat-hangatnya pemilihan kepala desa. Terus ada orang yang menggunakan media perdukunan untuk nyerang yang lain. Nah sekarang itu lagi kena imbasnya lah gampangannya. Akhirnya sama teman, kamu daripada seliwar di sini gangguin, nggak ngapa-ngapain, bete, sana aja temennya di sana kumpul semua katanya yang bangsa-bangsa kamu. Ya wis katanya begitu. Itu ke sana. Jadi komunikasi ya. Iya bisa kayak gitu. Ya kan kita sama-sama makhluk. Dimana mau seremnya kayak apa? Kayak misalnya orang lihat sosok, ada yang dinamakan di Ngopor pernah Jagawalawung. Itu tinggi banget ya, sosok hitam tinggi banget. Itu aslinya genderuwo. Tapi karena kita semakin takut, dia semakin gede. Kayak medon pocong yang tinggi banget kayak gitu kan. Aslinya ya sama. Dan makhluk yang dia paling kuat justru semakin mengecil, bukan semakin gede. Kayak gitu bedanya. Kalau alam ini pendapat ya, tapi dari apa yang kami ada pengalaman begitu ya seperti itulah. Akhirnya selesai, aku juga pulang, udah ngopi udah. Tuh semalam Bang. Nanti lebih asiknya nih dibahas lebih lanjut. Sebenarnya penasaran sih, aku pengen tanya lebih. Kok bisa dari ini apa? Warna ke warna itu ya Mas Ayung ya? Ya udah seperti itu sih, ada kesepakatan di sananya atau apa. Yang jelas ada kisi-kisi atau ranah yang kadang batasan kita sampai mana yang nggak boleh ditembus, mana itu ada. Gitu. Ya sih karena gimana ya kita sama mereka kan tetap aja beda alam, beda dimensi ya dan lain-lain. Udah Mas Ayung? Ya. Udah 30 menit, nggak terasa. Ya. Ya itu saja obrolan kita kali ini seputar horor lah pastinya. Dan sampai jumpa di ngobrol selanjutnya mungkin sama saya atau sama Mas Siram Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.